Maka akhirnya bangunlah pamannya yang lebih tua dari dirinya dan lebih tersohor di Jaziratul Arab sebagai gembong Quraisy. Berkata Abu Lahab, "Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihada jama'tana." Celaka besar wahai engkau Muhammad. Hanya untuk ini kami gembong-gembong Quraisy, paman-paman kamu dipanggil untuk menyembah Allah yang satu, meninggalkan sesembahan-sembahan dari kakek nenek moyang kita, dari Abdul Muttalib, menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Maka tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Dicela Nabi Muhammad oleh Abu Lahab. Dan Allah sebagai yang mengutus Nabi Muhammad menurunkan ayat ini yang semuanya celaan kepada Abi Lahab dan istrinya. Maka dikatakan tabat yada Abi Lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. 3 ayat kepada Abu Lahab. Dikatakan yang celaka bukan Muhammad tetapi Abu Lahab yang akan celaka. Tidak akan bermanfaat baginya jah, reputasi yang tinggi, pemimpin Quraisy dan kekayaannya, dan anak-anaknya tidak bermanfaat. Saya selanaron data lahab, kelak di hari akhirah akan dipanggang di api neraka. 3 ayat untuk siapa? Untuk Abu Lahab. 2 ayat untuk istrinya. Wamro'atuhu hammalatul hatab, diriwayat Wars, hammalatal hatab, diriwayat Hafs an Asim, dan perempuannya pembawa kayu bakar, fi jidiha hablun min masad, maka kelak dia akan di api neraka seperti Abu Lahab, di lehernya ada tali dari api neraka. Maka ayat ini semuanya jarah. Maka kesimpulannya, permasalahan jarah, mencela dari orang-orang yang bermasalah itu diajarkan oleh Allah. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Lalu pendalilan di dalam hadis lebih banyak tentunya. Di antaranya celaan Nabi kepada Mu'ad, seorang sahabi Mu'ad, dan di hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr, Mu'ad adalah seorang sahabi yang direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil Al-Quran. Ada 4, indak ya Hudzaifah, cepat. Siapa 4-nya itu? Istaqra'ul Quran an arba'. Bahwa Al-Quran itu diambil dari 4. Pertama, Us'ud Kurbas, Salim Maula Abi Hudzaifah. Kedua, ambillah Mu'ad ibnu Jabal. Ketiga, Abdullah ibn Mas'ud. Keempat, Ibnu Ubay ibnu Ka'ab. Ahsan. Maka 4 sahabat ini diantaranya Mu'ad. Lalu Mu'ad dulu dipercaya oleh Nabi, direkomendasikan mengajari Al-Quran dan menjadi imam setelah Nabi. Maka dia sholat bersama Nabi, sholat Isya dan sholat di kampungnya. Di Madinah sudah mulai melebar, maka dia sholat bersama orang-orang desa sebelah. Jadi imam juga. Setelah sholat makmum bersama Nabi, sholat imam. Begitupun fajr. Namun namanya juga manusia, tidak lekang dari dosa. Kulubni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan Mu'ad dari manusia meskipun sahabat. Dan di sini tidak menurunkan dia karena Allah telah ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Di surat Taubah disebutkan. Maka di sini hanya contoh bagaimana Nabi mencela dia, menjarah dia. Maka suatu hari dia, qadarullah namanya juga manusia, tak ada gading yang tak retak meskipun sahabat dan sudah diampuni oleh Allah. Dia membaca surat yang panjang di riwayat Al-Baqarah atau Ali Imran. Panjang. Akhirnya sholat Isya dulu, zaman dulu panjang. Apalagi setelah sholat Isya bersama Nabi, Mu'ad sholat Isya bersama mereka. Berarti malam jam 10-an. Dan pada zaman dulu gelap, tidak ada wifi, tidak ada internet. Jam 10 sudah gelap. Tidak ada nongkrong di wifi dan sebagainya. Maka orang pada tidur. Dan di sini sholat Mu'ad membaca panjang. Di riwayat
waktul fajr. Orang butuh kepada kebunnya. Sebelum matahari terbit harus udah diairi sebagian dari tanaman. Kalau tidak mati karena matahari di Madinah kuat sekali. Panas, tidak seperti di Darmasraya sejuk. Maka di sini menjadi pendalilan Mu'adz salah. Apa dikatakan oleh Nabi di hadis yang muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah, disebutkan fattanun fattanun fattan. Afattanun anta ya Mu'adz? Pembuat fitnah, pembuat fitnah, pembuat fitnah. Wahai Mu'adz, kamu telah membuat fitnah, membuat manusia lari dari agamanya. Karena Mu'adz pada saat itu membaca panjang, orang tidak sabar keluar, sholat sendiri dari kaum muslimin, dari jamaahnya Mu'adz. Maka akhirnya Mu'adz marah, disebutkan munafik kamu. Diadukan oleh orang ini yang keluar tadi kepada Nabi. Maka Nabi marah kepada Mu'adz. Maka di sini boleh dengan jarah yang dilakukan oleh Nabi menjadi pendalilan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan membenarkan yang salah dan memberitahukan bahwa apa yang diperbuat oleh Mu'adz adalah salah. Dan banyak hadis-hadis yang lain, terutama juga hadis yang muttafaqun alaih, di kisah tentang lamaran yang dilakukan kepada Fatimah binti Qais. Maka di saat dilamar oleh Abu Hazim dan juga Muawiyah ibnu Abi Sufyan, maka Nabi mengatakan kepada Fatimah binti Qais, adapun Abu Hazim, maka dia la yadau asa an atikihi, maka dia tidak pernah menyimpan atau mengistirahatkan tongkat dari pundaknya. Apa ini maknanya? Ini adalah kinayah. Kinayah tentang apa? Bahwa sahabi di sini tukang pukul perempuan. Maksudnya selalu memukul perempuan. Dan yang kedua, adapun Muawiyah ibnu Abi Sufyan fa innahu su'luq la mala lahu. Adapun dia orang yang fakir, tidak mempunyai uang. Maka bagaimana mau membahagiakan kamu nanti? Itu maksudnya. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan, Nabi juga memberikan ucapan-ucapan yang buruk kepada sahabatnya untuk tujuan apa? Untuk tujuan permasalahan pernikahan. Agar nanti Fatimah binti Qais yang menjadi amanat Nabi untuk mencarikan suaminya, maka agar nanti tidak mengadu, ya Rasulullah kamu mau nikahkan aku dengan Muawiyah yang miskin sehingga tidak membahagiakan aku misalnya. Atau ya Rasulullah aku dinikahkan olehmu dengan orang ini, dia sedikit-sedikit memukulku, sedikit-sedikit memukulku. Maka Nabi mengatakan adapun fulan demikian, adapun sahabi ini demikian, maka itu semuanya adalah untuk tujuan kemaslahatan dari dunia. Dan juga ucapan Nabi kepada Mu'adz, fattanun fattan, untuk kemaslahatan akhirah. Maka dari contoh-contoh di dalam hadis ini dan masih banyak dari pendalilan yang lainnya, contohnya yang lain misalnya hadis yang datang dari Aisyah. Dan hadis ini fi sahihain, di mana Nabi Muhammad SAW di saat datang seseorang kepadanya dikatakan oleh Nabi, bi'sa akhul ashirah wa bi'sa ibnul ashirah. Falamma jalasa tatallaqan Nabi fi wajhihi wan basata ilaihi. Falamman talaqa rajul qalat lahu, ya Rasulullah, berkata Aisyah kepadanya, apa yang kamu katakan kepada orang ini? Bi'sa ibnul ashirah, bi'sa akhul ashirah, bahwa
orang ini orang yang buruk, dari kabilah yang buruk, dan aku melihat wajahmu duduk dengan dia dalam keadaan tidak baik. Maka apa yang terjadi wahai Rasulullah? Dikatakan, ya Aisyah, mata ahadtini fahasyan. Maka wahai Aisyah, apakah kamu melihat aku tukang pencela, suka menyebut keburukan orang? Jelas tidak. Namun aku sebutkan orang ini karena dia akhlaknya buruk. Dikatakan oleh Nabi, inna syarran nas indallah manzilatun yaumal qiyamah man tarakan nas ittiqa'a syarrihi. Seburuk-buruknya manusia yang dulu di dunia dia itu semua orang takut dari dia. Bukan takut karena dia pemimpin yang disegani, bukan. Takut karena kezaliman dia. Jadi orang-orang yang zalim itu ditakuti oleh tetangganya. Tetangganya pada menjauh, tidak mau duduk dengannya karena selalu mendolimi dengan lisan dicemooh, dicerca, atau dengan tangannya. Tetangga-tetangganya kecurian, tetangga-tetangganya kehilangan barang, bahkan dirampok, ataupun dipinjami uang. Di saat datang wajahnya penuh senyum dengan janji muluk-muluk akan dikembalikan sepekan atau 2 bulan lagi dengan senyum dan sedikit dari gorengan dibawa, pinjam 2 juta. Maka setelah 2 bulan lewat, yang tadinya tersenyum ditegur sapa pun pura-pura tidak kenal ataupun wajahnya mesem bahasa Jawa. Maka inilah dari orang-orang yang buruk. Maka Nabi mencela dia, bi'sa akhul ashirah. Maka seburuk-buruknya kabilah, orang dari kabilah adalah kamu. Dan begitu pun tadi hadis dari Fatimah bintu Qais diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Jaham yang mana dia tukang pukul, maksudnya tukang mukul perempuan, maksudnya sering memukul perempuan, dan Muawiyah yang so'luk, lama lalahu, yang miskin tidak mempunyai apa-apa. Maka Nabi menasehati kepada Fatimah binti Qais agar tidak menikahi keduanya. Karena datang melamar Fatimah. Dan Fatimah binti Qais datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, datang Abu Jahm melamarku. Kata Nabi, jangan. Fala yada'u asahu an atikihi, dia tidak pernah menyimpan tongkatnya di pundaknya, tidak pernah menurunkan tongkatnya di pundaknya. Itu kinayah, sebagai peribahasa dia itu tukang memukul nisa. Masalah sedikit bem-bem misalnya. Ataupun ada Muawiyah datang juga, ya Rasulullah, Muawiyah fasaluk la malalahu, dia miskin, fakir, tidak punya harta. Maka nikahilah perempuan yang lain, Usamah ibnu Zaid. Maka nikahlah dengan yang diinginkan oleh Nabi dan diberkahi. Syahidnya di sini Nabi mencela demikian dan demikian untuk tujuan dunia kepada Fatimah binti Qais, dan untuk tujuan dunia dan akhirah untuk Mu'ad ibnu Jabal, agar Mu'ad tidak terus menerus melaksanakan kesalahannya. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, tentang permasalahan al-jarh wa ta'dil, maka di sini seseorang boleh menasehati kaum muslimin, si fulan jangan duduk dengannya karena hafalannya rusak, jangan mengambil hadisnya karena dia hafalannya rusak. Bahkan dari segi agama, dia manhajnya bukan ahli sunnah, dia manhajnya rusak, sufi, khawarij dan sebagainya, jangan duduk dengan dia. Maka ini adalah perkara yang boleh. Namun dalam permasalahan ini harus tujuannya jelas. Apa maksudnya? Pertama, tujuannya untuk mencegah kemungkaran, tagirul mungkar. Dan itu bahkan hukumnya bagi orang yang mengetahui bahwa si fulan jahat, si fulan muhadis tetapi pemalsu, si fulan da'i tetapi mengajak kepada kesesatan,
dari isi dakwahnya, maka dia tahu harus dia menyebarkan kepada manusia, please jangan belajar dengan dia. Dia mengajar apa sih? Tajwid. Masih ada guru-guru tajwid ahli sunnah. Apalagi bahasa Arab, masih banyak pengajar bahasa Arab ahli sunnah. Dia orangnya demikian dari segi akhlak, dari segi agama, manhajnya rusak. Dia bukan ahli sunnah dan sebagainya. Maka ini boleh dengan tujuan tadi apa? Pertama, taghyirul mungkar. Kemungkaran yang dia lakukan di saat dia mengajari manusia kepada manhaj selain ahli sunnah, mengajak kepada kesesatan, diputuskan. Jangan mengajari kepada kesesatan. Itu bahkan wajib. Maka jarah ini bisa jadi wajib. Mana dalilnya? Di Al-Quran Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka di ayat ini disebutkan wal takun minkum ummatun.